kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu tetap semangat dalam berkarya. Pada video ini, kita akan memaparkan penggunaan Google Classroom dan beberapa fitur utama dalam melaksanakan kelas virtual yang interaktif. Google Classroom adalah platform daring atau online untuk semua hal yang ada dalam pembelajaran dan yang berkaitan dengan peserta didik. Google Classroom adalah tempat untuk menambahkan, memberikan, mengulas, dan menilai tugas. Sobat pendidikan, pada Classroom ini dapat mengatur pekerjaan rumah ataupun tugas kegiatan, membagikan referensi dan link, serta berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua. Dalam video ini, Sobat pendidikan akan memperoleh gambaran bagaimana cara mengatur kelas, mengundang peserta didik, mengirim pesan kepada peserta didik, dan mengatur tugas, serta semuanya tanpa perlu mencetak apapun. Untuk memulai Google Classroom, Sobat pendidikan dapat membuka browser Google Chrome pada Help di Chromebook. Kemudian, pilih Google Apps dan buka icon Google Classroom. Jika Sobat pendidikan baru pertama kali membuka Classroom, maka akan ditawarkan dua pilihan peran. Pertama, sebagai siswa, dan yang kedua, sebagai guru. Pilihlah sebagai guru jika Sobat pendidikan berprofesi sebagai pendidik. Untuk bergabung ke Classroom dengan peran sebagai siswa, Sobat pendidikan pertama kali memilih icon bertanda plus yang ada di bagian kanan atas layar. Untuk bergabung sebagai siswa, pilih menu gabung ke kelas pada menu shortcut yang muncul. Selanjutnya, Sobat pendidikan memasukkan kode kelas pada kotak pengisian yang disiapkan. Ketika kode kelas yang dimasukkan benar, akan muncul tombol gabung di bagian kanan atas layar. Setelah itu, pilih tombol gabung. Sekarang, kita sudah bergabung ke kelas dengan menggunakan kode yang telah diberikan kepada kita. Sobat pendidikan, untuk membuat kelas pada Classroom, Sobat perlu melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, Sobat pendidikan dapat memilih icon bertanda plus yang ada di area kanan atas layar. Lalu, pilihlah buat kelas, maka akan muncul jendela dialog untuk mengisi beberapa informasi yang dibutuhkan terkait kelas yang dibuat. Silahkan isi sesuai informasi yang diinginkan, lalu pilih tombol buat. Dengan demikian, Sobat pendidikan akan memiliki kelas digital pada Google Classroom. Kita tunggu beberapa saat sampai kelas berhasil dibuat. Saat kelas sudah berhasil dibuat, kita dapat mengundang siswa untuk bergabung ke dalam Classroom dengan memberikan kode kelas. Atau, Sobat pendidikan bisa memberikan link kepada peserta didik untuk bergabung. Pada area header kiri, terdapat nama kelas beserta informasi lainnya, termasuk kode kelas. Pilih icon kotak garis putus yang berada di samping kode kelas, sehingga muncul layar dialog yang memperbesar kode kelas, termasuk fitur untuk menyalin link kode undangan. Berikan kode kelas yang muncul kepada siswa, atau pilih salin link undangan, lalu berikan kepada siswa. Ketika siswa mengakses link undangan yang diberikan, atau membuka Classroom, dan bergabung dengan kode kelas, maka secara otomatis siswa akan bergabung ke dalam Classroom. Sobat pendidikan, selain bisa mengajak dengan memberikan kode dan membagikan link undangan, cara mengajak siswa untuk bergabung ke dalam Classroom dapat juga dilakukan dengan cara mengundang langsung dengan email. Caranya, pilih menu anggota yang ada di sisi atas. Setelah terbuka, lalu pilih icon plus yang berada di samping siswa. Masukkan alamat email pada ketik nama email setelah jendela terbuka dan pilihlah email.
Lakukan ini beberapa kali sesuai jumlah siswa yang akan diundang. Setelah selesai memasukkan beberapa email siswa, pilih tombol undang yang berada di sisi kanan bawah. Sobat pendidikan bisa mengundang guru untuk berkolaborasi mengelola kelas yang telah dibuat. Dan ini dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti sobat pendidikan mengundang siswa. Pilih menu anggota yang ada di sisi atas setelah terbuka, lalu pilih icon tanda plus yang berada di samping guru. Masukkan alamat email pada ketik nama email setelah jendela terbuka dan pilih email. Lakukan ini beberapa kali sesuai jumlah guru yang akan diundang. Setelah selesai memasukkan beberapa email guru, pilih tombol undang yang berada di sisi kanan bawah. Sobat pendidikan, untuk membuat topik, silahkan pilih menu tugas kelas yang ada di sisi atas. Lalu, pilih tombol buat dengan icon plus dan pilih submenu topik yang ada di bawah setelah jendela shortcut menu muncul. Masukkan nama topik yang diinginkan pada jendela pengisian nama topik. Setelah itu, pilih tambahkan. Maka, topik yang telah dibuat akan muncul di sisi kiri sebagai topik yang bisa dipilih. Sobat pendidikan, masih di fungsi tugas yang sama. Kita bisa juga membuat absen dengan fitur tugas pertanyaan berbasis waktu. Pertama, pilih tombol buat tugas, kemudian pilih pertanyaan. Setelah itu akan muncul pembuatan tugas. Pilih panah bawah pada area jenis pertanyaan, pilihan ganda. Lalu masukkan pertanyaan dan jenis absen yang diizinkan. Untuk mengatur waktu penginputan absen, sobat pendidikan bisa melakukan dengan menentukan waktu batas akhir tugas berlaku dengan memasukkan tanggal dan jam. Selain itu, sobat juga bisa menentukan pada topik mana akan diletakkan dan berapa nilai untuk absen tersebut. Lalu, tentukan jenis distribusinya. Apakah akan langsung ditayangkan ataupun dijadwalkan, bahkan disimpan sebagai draft untuk kemudian ditanyakan atau dijadwalkan. Selanjutnya, kita akan mencoba menambahkan materi dengan menyisipkan file presentasi. Sobat pendidikan bisa memilih menu tugas lalu pilih icon buat. Pilih materi pada shortcut menu yang muncul. Masukkan informasi yang sesuai mulai dari judul, lalu deskripsi. Sobat juga bisa memilih tombol tambahkan jika ingin menambahkan berbagai referensi untuk memperkaya materi. Terdapat 4 jenis tambahan dalam bentuk file yang diambil melalui Google Drive, dengan link untuk merujuk ke alamat tertentu, atau dengan upload email dari komputer pribadi, bahkan memasukkan video referensi lainnya yang diambil dari channel YouTube. Pilih icon panah yang ada di sisi kanan atas, atau cara lain juga dapat dilakukan dengan membuat dokumen yang diinginkan sebagai pilih tombol buat. Pilih dokumen yang akan dibuat langsung, maka terdapat 5 jenis dokumen yang bisa digunakan langsung, yaitu dokumen, slide, presentasi, gambar, dan formulir. Setelah selesai dengan semua itu, sobat pendidikan dapat menentukan kelas mana yang akan dimasukkan tugas. Bisa lebih dari satu kelas, atau bisa juga menentukan distribusi ke siswa tertentu. Tentukan topik yang sesuai di mana materi ini akan diletakkan. Lalu, tentukan jenis distribusi yang diinginkan. Sobat pendidikan dapat memilih tombol tambahkan jika ingin menambahkan berbagai referensi untuk memperkaya materi.
Terdapat 4 jenis tambahan dalam bentuk file yang diambil melalui Google Drive dengan link untuk merujuk ke alamat tertentu atau dengan upload file dari komputer pribadi, bahkan memasukkan video referensi lainnya yang diambil dari channel YouTube. Jika sobat pendidikan memilih YouTube, maka akan terbuka jendela baru untuk memasukkan video yang disarankan. Terdapat 2 cara memasukkan video, dengan penelusuran langsung berdasarkan judul atau memasukkan link video yang didapat dari YouTube. Lalu, pilih tombol tambahkan yang ada di sisi bawah. Sobat pendidikan, tugas yang sobat berikan di dalam classroom bisa juga dalam bentuk sebuah lembar kerja, di mana setiap siswa akan memiliki lembar kerja sendiri dengan template yang sama. Setelah tugas, pembuat tugas terbuka, silahkan pilih tombol buat yang ada di sisi kanan. Pilih salah satu dokumen yang diinginkan. Fungsi tugas dengan salinan dapat dilakukan terhadap 3 jenis dokumen, yaitu dokumen, slide, dan spreadsheet. Contoh, kita akan memberikan sebuah template tugas menggunakan dokumen. Maka, kita akan memiliki beberapa pilihan jenis distribusi tugas, yaitu siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, dan buat salinan untuk setiap siswa. Pilih buat salinan untuk setiap siswa, maka ketika pilihan ini ditentukan dengan template yang sama, setiap siswa memiliki lembar kerja sendiri. Sobat pendidikan, dalam melakukan cara proses penilaian, sobat bisa melakukan dengan cara memilih menu forum yang ada di bagian atas. Lalu, di sisi kiri classroom terdapat fasilitas untuk melihat semua tugas. Pilih tombol lihat semua, maka akan terbuka jendela baru. Pada area ini terdapat 2 menu untuk melihat seluruh tugas yang untuk diperiksa atau tugas yang sudah diperiksa. Dan terdapat juga tugas untuk memilih kelas atau semua kelas. Di sini sobat pendidikan bisa melihat informasi lengkap tugas, apa saja yang ada, dan informasi jumlah tugas yang sudah diserahkan, diberikan, dan dinilai. Pilih angka-angka pada kolom diserahkan yang muncul, maka sobat akan diarahkan pada layar penilaian. Dan di sini sobat bisa memilih siswa mana saja yang akan diperiksa. Lalu, sebuah lembar penilaian akan terbuka. Berikan nilai yang sesuai. Dan jika diperlukan, berikan komentar terhadap hasil tugas. Sobat juga bisa memanfaatkan fitur bank komentar yang ada. Sobat pendidikan juga bisa mengekspor seluruh nilai ke dalam spreadsheet. Buka salah satu tugas yang sudah diberikan dan sudah dinilai. Lalu, pilih tugas yang ada di sisi bawah jendela tugas. Pada sisi kanan atas, tempat penilaian tugas, terdapat icon setelan. Pilih jenis ekspor nilai yang diinginkan. Kita bisa memilih 3 jenis cara mendapatkan nilai menggunakan salinan semua nilai ke Google Spreadsheet. Download semua nilai menjadi CSV atau download nilai ini sebagai CSV. Menu salin semua nilai ke Google Spreadsheet akan menciptakan sebuah sheet yang berisi informasi tugas
siswa, dan nilai. Nah, sekarang tampak sebuah sheet yang berisi informasi tugas, siswa, dan nilai. Sobat pendidikan, di dalam Classroom yang aktif, kita bisa mengakses fungsi pengaturan yang telah disediakan. Pilih icon setelan yang ada di sisi kanan atas. Classroom akan diarahkan menuju beberapa fungsi pengaturan, di antaranya pengaturan detail kelas, pengaturan umum, dan pengaturan penilaian. Detail kelas fungsinya sama dengan kita membuat kelas, yaitu untuk memberikan berbagai informasi dan keterangan. Isi sesuai kebutuhan jika ada yang ingin diubah. Area umum berfungsi untuk pengaturan, di antaranya kelola kode undangan untuk mengatur apakah suatu kelas diaktifkan atau tidak diaktifkan, atau ingin melakukan reset kode akses undangan kelas. Jika sobat pendidikan memilih menonaktifkan fitur ini, maka kelas tidak akan bisa lagi memasukkan siswa, baik melalui link undangan maupun dengan kode kelas. Link undangan dan kode kelas juga akan hilang secara otomatis ketika fitur kelola kode undangan dinonaktifkan. Selanjutnya, link undangan dan kode kelas akan berubah dan berbeda dari sebelumnya secara otomatis ketika fitur kelola kode undangan diaktifkan kembali. Fitur kelola undangan yang dilakukan reset, maka kode undangan kelas, baik link undangan maupun kode kelasnya akan berubah secara otomatis. Pemilihan tombol nonaktif dan reset ini biasanya dibutuhkan ketika sobat pendidikan ingin membatasi anggota untuk bergabung, juga agar anggota yang sudah masuk tidak bisa bergabung kembali ke kelas dengan kode kelas yang sama dengan akun yang berbeda. Sobat pendidikan lalu dapat menentukan jenis pengaturan aksi untuk siswa di area forum. Di sini terdapat 3 jenis pengaturan forum yang bisa sobat pendidikan lakukan. Di antaranya, siswa dapat memposting dan memberi komentar. Hal ini akan membuat siswa bebas menulis apapun di area forum pada Classroom, termasuk memberi postingan baru atau mengomentari postingan yang ada. Pengaturan siswa hanya dapat memberi komentar, berfungsi supaya anggota atau siswa hanya bisa mengomentari terhadap postingan yang diberikan dan tidak bisa membuat postingan baru kecuali guru. Hanya pengajar yang dapat memposting. Hal ini berfungsi supaya anggota atau siswa tidak memiliki akses untuk membuat postingan atau mengomentari terhadap postingan. Kemampuan pengaturan forum ini sangat diperlukan oleh guru ketika area forum ingin dimanfaatkan sebagai media pengumuman informasi, atau sebagai media berkomunikasi, ataupun sebagai media diskusi siswa secara terbuka. Fungsi pengaturan berikutnya adalah tugas kelas di forum. Terdapat 3 pengaturan pada bagian ini, di antaranya tampilkan lampiran dan detail, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, dan sembunyikan notifikasi. Sobat pendidikan juga bisa melakukan berbagai pengaturan lainnya untuk menampilkan item yang dihapus atau evaluasi wali. Tombol geser pada pengaturan tampilkan item yang dihapus menjadi on berfungsi supaya siswa tidak dapat melihat area postingan yang pernah dihapus dan hanya bisa dilihat oleh guru. Sebaliknya, apabila tombol geser dibiarkan off, maka akan menyebabkan seluruh item forum dapat dilihat secara terbuka. Pengaturan fitur evaluasi wali menjadi on akan meminta alamat email wali untuk ditambahkan. Perlu diketahui oleh sobat pendidikan bahwa
Evaluasi wali hanya akan muncul ketika sobat menggunakan akun Google Workspace for Education. Fungsi pengaturan berikutnya adalah terkait dengan penggunaan link Google Meet. Pilih tombol buat link Meet, maka secara otomatis link Meet untuk Classroom akan terbentuk. Sobat pendidikan bisa memilih icon panah di samping link Meet yang muncul dan menggunakan menu salin ketika sobat ingin membagikan link Google Meet untuk pertemuan virtual. Atau pilih menu reset ketika sobat pendidikan ingin merubah link Google Meet yang sudah ada. Pengaktifan link Meet ini akan memunculkan informasi link Meet di area header pada Classroom. Link Meet ini tidak bisa dihilangkan kecuali di reset atau dinonaktifkan untuk Classroom. Selain itu juga, terdapat fitur untuk menyembunyikan link Meet dari siswa. Pada pengaturan dapat dilihat oleh siswa. Fungsi berikutnya adalah pengaturan terkait penilaian yang meliputi cara penilaian dan kategori penilaian. Di sini terdapat 3 pengaturan pada area penilaian, di antaranya perhitungan nilai keseluruhan. Silahkan sobat pendidikan bisa memilih icon panah yang ada di samping pengaturan ini. Maka akan muncul 3 pilihan menu pengaturan perhitungan nilai, yaitu tanpa nilai keseluruhan, poin total, dan bobot nilai berdasarkan kategori. Selain itu juga, terdapat fitur informasi nilai keseluruhan kepada siswa, apakah akan ditampilkan atau tidak. Fitur ini hanya berfungsi ketika sobat pendidikan tidak memilih tanpa nilai keseluruhan pada pengaturan sebelumnya. Pengaturan selanjutnya, sobat pendidikan bisa menambahkan kategori penilaian. Fitur ini akan terbuka ketika sobat pendidikan tidak memilih bobot nilai berdasarkan kategori pada pengaturan sebelumnya. Ketika fitur kategori nilai terbuka, sobat pendidikan bisa melakukan penilaian berdasarkan kategori atau kriteria. Dengan tambahkan kategori nilai, maka sobat bisa mulai menambahkan nama kategori dan poin nilai yang diperlukan untuk setiap kategori. Lakukan hal ini beberapa kali sesuai kategori yang dibutuhkan. Sobat pendidikan bisa menghapus kategori dengan pilih icon silang yang ada di samping poin nilai pada setiap kategori. Poin nilai pada kategori yang dimasukkan sangat tergantung pada jenis pengaturan pada penghitungan nilai keseluruhan. Jika pilihan yang ditentukan adalah poin total, maka pada poin nilai di kategori yang dapat dimasukkan dalam bentuk nilai tanpa persen. Namun, jika pilihan yang ditentukan adalah bobot nilai berdasarkan kategori pada penghitungan nilai keseluruhan, maka poin di kategori nilai dapat dimasukkan dalam bentuk nilai dengan persen. Setelah melakukan semua pengaturan, sobat pendidikan harus ingat untuk memilih tombol simpan yang berada di sudut kanan atas. Jika tidak, maka semua pengaturan ini tidak akan berlaku. Baiklah, sekarang sobat pendidikan sudah memperoleh gambaran informasi tentang cara membuat Google Classroom, menambahkan siswa ke kelas, mempublikasikan pengumuman kepada siswa, dan membuat tugas sederhana disertai petunjuk. Sobat pendidikan dapat dengan mudah membagikan semua informasi ini melalui Google Classroom yang dapat ditemukan dengan mudah juga oleh siswa. Namun demikian, video ini belum cukup untuk menjelaskan semua hal tentang Google Classroom. Masih banyak informasi yang bisa sobat pendidikan peroleh. Silahkan sobat pendidikan dapat menggali lebih jauh tentang pemanfaatan Classroom secara maksimal. Demikian video kita kali ini. Semoga sobat pendidikan tetap semangat di setiap aktivitasnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.